Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10-2 akan mempresentasikan mengenai iklim Oldeman melalui media video ini. Anggota kelompok kami terdiri dari Chelsea Putri Sapan, Delvi Salurapa, Dwi Sri Astuti, Faiza Akbar Putri, Firsya Kurniasari, dan Wahyu Jafrianto Patulang. Nama saya Chelsea. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah iklim Oldeman dan pengertian dari iklim Oldeman. Sejarah iklim Oldeman merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh ahli iklim Belanda, Dr. Rudolf W. Oldeman. Ia dikenal atas kontribusinya dalam mempelajari perubahan iklim jangka panjang, pola curah hujan, dan interaksi manusia dengan lingkungan. Penelitiannya sering digunakan dalam pengolahan sumber daya alam dan pertanian berkelanjutan. Iklim Oldeman merupakan klasifikasi iklim yang berdasarkan jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang berturut-turut. Klasifikasi iklim Oldeman bertujuan untuk penentuan waktu tanam dan penentuan jenis tanaman. Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm, bulan lembab dengan curah hujan 100 sampai 200, sedangkan bulan kering curah hujannya kurang dari 100 mm. Oldeman membuat klasifikasi iklim berdasarkan adanya bulan basah yang berturut-turut dan bulan kering yang berturut-turut pula. Klasifikasi itu terutama untuk keperluan pertanian atau agroklimat. Klasifikasi Oldeman juga memperhitungkan kebutuhan air bagi tanaman padi dan palawija. Sawah diasumsikan membutuhkan air sekitar 145 mm per bulan selama musim hujan. Sementara itu, palawija membutuhkan air sekitar 50 mm per bulan selama musim kemarau. Jadi, berdasarkan asumsi tersebut, perhitungan curah hujan yang dibutuhkan untuk sawah adalah 213 mm per bulan, sedangkan untuk palawija adalah 118 mm per bulan. Berdasarkan adanya bulan basah dan kering yang berturut-turut, Oldeman dibagi menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. Tipe utama. Yang pertama, zona A. Bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut. Zona B. Bulan basah 7-9 kali berturut-turut. Zona C. Bulan basah 5-6 kali berturut-turut. Zona D. Bulan basah 3-6 kali berturut-turut. Tipe. Zona 1, bulan kering kurang dari 9 kali berturut-turut. Zona 2, bulan kering 2-3 kali berturut-turut. Zona 3, bulan kering 4-6 kali berturut-turut. Zona 4, bulan kering lebih dari 6 kali berturut-turut. Berdasarkan kriteria tersebut, dibuat sebuah klasifikasi tipe iklim dalam bentuk segitiga, atau disebut dengan segitiga Oldeman. Bagian bawah horizontal merupakan jumlah bulan basah secara berturut-turut. Bagian yang miring di sisi kanan adalah jumlah bulan kering yang berturut-turut. Dan bagian yang di sisi kiri adalah panjang. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari segitiga Oldeman. Misalnya, TP iklim A. Apabila jumlah bulan basahnya berturut-turut 12, maka bulan keringnya adalah 0. Bila berturut-turut bulan basahnya 11, maka bulan keringnya adalah 1. Dan apabila berturut-turut bulan basahnya 10, maka bulan keringnya adalah 2. Hal tersebut termasuk dalam tipe zona iklim A1 dan A2. Jadi, di sini kita melihat perpotongan antara garis bulan basah berturut-turut yang di bagian horizontal di bawah dan juga bulan kering yang berturut-turut di bagian sisi kanan yang miring untuk menentukan tipe zona iklim Oldeman-nya.
Begitu seterusnya sehingga menghasilkan jumlah tipe iklim dari A1 sampai ke E5 yang masing-masing memiliki keterangan mengenai manfaat dari tiap tipe iklim tersebut. Nah, berikut ini keterangannya dan juga manfaatnya. Berikut mengenai keterangan tipe iklim segitiga Oldeman. Yang pertama, A1 dan A2 sesuai untuk padi terus-menerus, tetapi produksi kurang karena intensitas radiasi rendah sepanjang tahun. Tipe iklim B1. Tipe iklim ini sesuai untuk padi terus-menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik, produksi tinggi bila panen musim kemarau. Tipe B2 dan B3. Tipe ini dapat tanam padi 2 kali setahun dengan varietas umur pendek, dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija. Tipe iklim C1. Tipe iklim ini, tanaman padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun. Tipe iklim C2, C3, dan C4. Tipe ini dapat setahun hanya 1 kali tanam padi, dan penanaman palawija kedua harus berhati-hati, jangan sampai jatuh pada musim kemarau. Tipe iklim D1. Tipe ini, tanaman padi umur pendek 1 kali dan biasanya produksi bias tinggi karena kerapatan fluks radiasi tinggi. Waktu tanam palawija cukup. Selanjutnya, tipe iklim D2, D3, dan D4. Tipe ini hanya mungkin 1 kali padi atau 1 kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi. Yang terakhir adalah E. Tipe iklim ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat 1 kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan. Berikut peta persebaran iklim Oldeman di Indonesia. Dalam peta tersebut dapat kita lihat bahwa di Indonesia sendiri sangatlah beragam tipe iklim Oldeman-nya. Di samping gambar peta tersebut terdapat keterangan mengenai bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut tiap tipe iklim. Pengelompokan iklim Oldeman ini lebih praktis dibandingkan penggolongan iklim yang lain. Selain itu, penggolongan ini dapat memberi petunjuk untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan lahan pertanian yang lebih produktif. Iklim Oldeman di Indonesia sangat bervariasi, mencakup berbagai tipe iklim tropis. Di wilayah barat Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan, umumnya memiliki iklim tipe A yang basah sepanjang tahun. Sementara itu, di sebagian besar Jawa, Bali, dan sebagian kecil Sulawesi, iklimnya termasuk dalam tipe B dengan musim basah dan musim kering yang jelas. Di wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara dan Papua, terdapat variasi iklim tipe C dengan musim hujan yang lebih pendek dan musim kering yang lebih panjang. Selain itu, ada juga wilayah yang masuk ke dalam tipe iklim D, seperti bagian timur Indonesia yang ditandai dengan musim hujan yang pendek dan musim kering yang panjang, seperti di wilayah timur Nusa Tenggara dan bagian timur Papua. Jenis klasifikasi ini masih tergolong baru di Indonesia. Maka dari itu, dalam beberapa hal masih dibutuhkan diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Meski masih tergolong baru di Indonesia, iklim Oldeman banyak dimanfaatkan oleh para petani di Indonesia. Tentu saja, adanya iklim Oldeman ini memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Selain itu,
Dengan adanya pengklasifikasian iklim Oldeman ini, juga dapat memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari yang dikaitkan dengan kebutuhan air oleh tanaman. Maka dari itu, dibandingkan dengan metode pengklasifikasian iklim lain, metode ini jauh lebih modern. Adapun beberapa manfaat iklim Oldeman lainnya, yaitu antara lain, yang pertama, membantu petani khususnya pertanian tanaman padi dan palawija untuk mengetahui musim tanam dan panen, dan yang terakhir, untuk menentukan pola tanam, kebutuhan air, dan peluang panen. Sekian presentasi dari kami mengenai iklim Oldeman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.